sudah siap belajar. Nah, pelajaran agama hari ini sebelum dimulai belajar, baiklah kita berdoa. Mari lipat tangan, tutup matanya. Maha mulia Tuhan Allah kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Sepanjang minggu ini Bapa memelihara dan menolong kami. Saat ini kami mau belajar agama, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami dapat belajar dengan baik dan memahami pelajaran ini. Engkau memberkati kami, orang tua kami, dan guru kami Tuhan. Hingga penyampaian materi di hari ini boleh Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita masuk ke pelajaran 2 yang judulnya adalah semua makhluk hidup dipelihara oleh Allah. Allah menciptakan, Allah juga yang memelihara. Allah yang menciptakan, Allah juga yang memberi kehidupan. Nanti di dalam bukunya ya, kita lihat ada di halaman 9 sampai dengan halaman 11. Nanti anak-anak boleh setelah Miss menjelaskan ini boleh dibaca kembali supaya saat ulangan Miss ingin dijawab sesuai dengan yang Miss jelaskan. Miss tidak mau ulangan dijawab sesuai Google. Ya anak-anak ya, karena ada buku, ada dijelaskan, jadi anak-anak harus menjawab sesuai buku dan sesuai yang dijelaskan Miss Ati. Nah, perhatikan di sini, setiap anak pasti memiliki orang tua. Karena orang tua itu memberikan kasih sayang penuh kepada anak-anaknya, bahkan melebihi kasih sayangnya pada dirinya sendiri. Seorang ayah dan ibu itu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Sehingga orang tua ikhlas melakukan segala sesuatu untuk anaknya. Nah, lanjut perhatikan hubungan orang tua dengan anak nih. Merupakan gambaran hubungan orang percaya atau kita dengan Allah. Kita mempunyai Tuhan yang baik. Kita memiliki Allah yang baik, Allah yang memperhatikan umat-umatnya. Nah, hubungan kita orang percaya ini digambarkan seperti hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama tadi ya, orang tua selalu memberikan kasih sayang penuh kepada anak-anaknya. Begitu pula di sini, Allah memberikan kasih sayang penuh kepada kita orang percaya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, hubungan Allah dengan orang percaya itu digambarkan seperti hubungan orang tua dengan anaknya yang akrab, yang erat, yang tidak dipisahkan, yang mengasihi. Jadi Allah, Tuhan kita itu, Tuhan yang kita sembah itu mengasihi kita seperti halnya orang tua mengasihi anaknya. Allah mengasihi, rela, ikhlas melakukan segala sesuatu untuk umat-umatnya. Begitu pula orang tua itu juga ikhlas melakukan segala sesuatu untuk anaknya. Begitu dekatnya dan eratnya hubungan antara anak dengan orang tua. Nah, begitu pula dekatnya hubungan antara kita dengan Tuhan kita, maksudnya adalah kita orang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita berhubungan erat dengan orang tua, seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara apa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah yang menciptakan kita yang erat, yang hubungannya dekat dengan kita, yaitu dengan cara berdoa. Doa itu adalah nafas hidup. Doa itu artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau setiap hari kita kan berbicara tuh dengan orang tua, berkomunikasi itu dengan orang tua. Begitu pula kita sebagai orang percaya setiap hari kita juga harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan dengan cara berdoa. Dengan cara apa lagi? Tuhan berfirman melalui Alkitab. Kita bisa membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab kita mengetahui kehendak Tuhan. Kemudian dengan apa lagi? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ya, mendengarkan firman Tuhan secara terbuka. Bahkan dengan cara pandemik sekarang ini,
kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, channel YouTube, bisa juga banyak itu dari grup suka mengirimkan renungan-renungan, itu kita baca, kita renungkan. Artinya kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan supaya erat hubungannya. Kalau orang misalnya dengan orang tua tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah ngobrol, kita akan renggang, kita akan jauh. Tetapi kalau setiap hari kita berkomunikasi dengan orang tua, kita curhat kepada mama, kepada bapak, hubungannya menjadi erat, menjadi dekat. Begitu pula dengan Tuhan. Kalau kita bisa sering-sering kita doa, sering-sering kita membaca Alkitab, hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi lebih erat. Nah, perhatikan di sini. Orang tua akan selalu menolong anaknya dalam segala kebutuhan dan kesulitan. Tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya kelaparan. Tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya bajunya sobek-sobek. Tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya sakit. Pasti kalau sakit dia berobat. Kalau lapar pasti diberi makan. Kalau bajunya sobek pasti dibelikan baju baru. Begitu pula Tuhan akan selalu menolong dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Itulah baiknya Tuhan. Itulah sayangnya Tuhan kepada kita para umatnya. Nah, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberi dan menolong kita para umatnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang dilengkapi dengan akal budi dan pikiran. Jadi kalau manusia itu disebut ciptaan paling mulia, berbeda dengan ciptaan lain. Kalau ciptaan lain tidak memiliki akal pikiran, tidak memiliki akal budi, tidak bisa berpikir. Tetapi manusia, Tuhan berikan yang namanya akal budi, yang namanya pikiran, supaya bisa berpikir dan bertindak. Nah, tetapi kenapa? Tetapi manusia itu memberontak Allah, padahal manusia adalah ciptaan yang paling mulia, yang dilengkapi dengan akal budi. Tetapi manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, memberontak Allah dengan melanggar perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa saat itu? Adam dan Hawa adalah manusia pertama ditempatkan Allah di Taman Eden. Di situ Tuhan memerintahkan, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi satu pohon yang berada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan baik dan buruk, sekali-sekali tidak boleh kamu sentuh, apalagi dimakan. Tetapi Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang tersebut, yaitu buah pengetahuan baik dan buruk. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Padahal Allah sudah menciptakan manusia itu yang paling mulia, dilengkapi dengan akal dan pikiran. Tetapi manusia memberontak kepada Allah. Sehingga itulah yang namanya jatuh ke dalam dosa. Nih, walaupun manusia sudah memberontak, tetapi Allah tetap mengampuni, Allah tetap mengasihi, Allah tetap menyayangi manusia. Dengan bukti apa? Datangnya Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia itu adalah Allah sendiri yang seharusnya dia bertata di surga. Tetapi rela hadir ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia karena kasihnya kepada manusia. Karena kasihnya kepada manusia, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya ulang, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tadi di awal menjelaskan,
bahwa manusia sudah berdosa tapi Allah tetap mengasihi. Seperti judulnya di sini ya. Semua makhluk hidup itu dipelihara Tuhan. Sekalipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah tetap menyelamatkan manusia melalui datangnya Tuhan Yesus ke dunia. Kasih nyata bahwa Allah itu mengasihi manusia sehingga merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, rela disalibkan demi keselamatan kita orang yang percaya. Allah sudah menyayangi kita, maka kita pun harus menyayangi Allah. Kita harus mengasihi Allah. Caranya dengan apa, Miss? Dengan kita bersyukur, dengan cara kita menyayangi ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu apa, Miss? Banyak. Ya ada tumbuhan, ya ada hewan, ya ada air, ya ada tanah, ya ada manusia. Itu harus kita sayangi. Cara menyayangin air gimana, Miss? Masa air disayang-sayang? Ya iya, tidak boleh membuang-buang air sembarangan. Kalau air itu tidak perlu, nggak usah keran itu dihidupkan. Karena air itu diciptakan untuk dipergunakan, bukan untuk dibuang-buang. Nah, kemudian untuk menyayangi tumbuhan bagaimana, Miss? Kalau kita melihat tanaman di depan halaman rumah itu layu, ayolah kita siram. Itulah menyayangi ciptaan Tuhan. Kalau kita memiliki binatang peliharaan, misalnya punya burung, punya kucing, ayolah kita kasih makan, kita bersihkan kandangnya, kita beri minumnya, supaya binatang yang diciptakan Tuhan itu dapat tumbuh dan berkembang. Begitu pula menyayangi sesama kita. Menyayangi sesama itu ya mengasihi orang tua, menghormati orang tua, yang punya adik menyayangin adik, mengasihi teman, menghormati guru. Itulah bersyukur, cara bersyukur kita menyayangi ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan selalu menggenapi janjinya. Tuhan akan selalu memenuhi apa janjinya. Yaitu Tuhan akan terus memelihara dan menolong kita sampai kapanpun, tidak pernah berkesudahan. Tuhan akan memelihara dan menolong kita asalkan kita percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak percaya, ya tidak akan ditolong. Ya, maka dari itu kita yakin sebagai anak-anak yang sudah dikasihi Tuhan, yang sudah diselamatkan, bahwa ingat, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan akan menyayangin kita sampai kapanpun. Kemudian di sini tadi, kasih Allah itu nyata. Kemudian lagi yang di sini, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, dilengkapi dengan akal budi. Adam dan Hawa sudah memberontak kepada Allah. Saat ini kita harus memperbaiki diri kita. Kalau tahu itu larangan Tuhan, janganlah dilakukan. Orang tua akan selalu menolong anaknya dalam segala kebutuhan dan kesulitan. Begitu pula Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kebutuhan setiap umat-umatnya. Nah, begitu dekatnya atau eratnya hubungan antara anak dengan orang tua, begitu pula eratnya hubungan kita dengan Allah, dengan cara kita tadi berdoa, membaca Alkitab, itulah supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, menolong, dan menuntun kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Dan jangan lupa